biar nanti teman-teman bisa melihat recordnya untuk mengulang belajar di rumah ya. Oke, sorry teman-teman, kita kembali lagi ke PPT-nya. Oke, sebentar. Oke, mari kita mulai. Sekarang langsung kita mulai aja mengenai pembelajaran di pertemuan kedua ini. Nah, bagaimana variabel, konstanta, dan tipe data ya? Jadi kurang lebih seperti itu ya. Nanti kita satu-satu kita bahas apa itu variabel, konstanta, dan tipe data. Oke, dan di sini apa itu variabel? Teman-teman di sini sudah tahu apa itu variabel? Coba. Sebelum saya akan menjelaskan atau menyampaikan kepada teman-teman, mungkin ada yang mau angkat tangan, mungkin ada udah tahu atau apa variabel? Bagaimana? Ya, kalau sering matematika tahu lah variabel itu apa gitu. Ya, perhitungan memang perhitungan matematika. Variabel kayak X tambah 2Y tambah sama dengan 2 tambah C gitu. Itu kan istilahnya variabel. Huruf abjad kan juga variabel kan? Jadi kurang lebih seperti itu variabel. Tetapi bukan itu intinya. Nah, oke. Nah, di sini jadi variabel adalah tempat untuk menyimpan data. Oke. Jadi teman-teman dipahami di sini untuk variabel yaitu tempat menyimpan data. Nah, tapi di sini saya akan membuat di JavaScript-nya. Nah, nanti dia akan untuk kayak mendeklarasikan sebuah variabel untuk menghasilkan atau nanti ada sebuah nilainya. Nah, ada beberapa kalau di dalam bahasa pemrograman JavaScript. Jadi istilahnya kalau bahasanya sih sama aja sih semuanya itu. Ya, perbedaannya mungkin kayak variabel dan segala macam itu, tapi kita lebih pentingnya itu fundamentalnya, oke? Nah, di sini ada var. Nah, var ini ya cara lama ya, jadi sebaiknya tidak digunakan lagi karena cangkupannya ya sangat membingungkan gitu kalau kita memakai variabel var ya. Nah, nanti di let dia itu digunakan jika nilai variabel bisa berubah. Jadi kalau kita menggunakan let, jadi nilainya itu nilai variabel itu bisa berubah. Tetapi kalau const itu nilainya tetap tidak bisa berubah. Nanti kalau ketika kita mengubah sebuah nilai di dalam sebuah variabel const itu error. Nanti istilahnya assessment dan type dan gini-gini gitu nanti. Jadi istilahnya udah fix gitu. Kalau kita memang udah fix buat nilainya contohnya 10, kita mau ambil data atau mengubah data dari const itu tidak bisa. Jadi ibaratnya seperti ini nih. Nah, contohnya kalau let ini kotak, nanti kita buat let last name. Nah, nanti ada nama dalam string ya, kayak nanti nama siapa, Budi, Skyward dan semacamnya. Nah, oke. Di sini langsung. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya contohnya nanti ya. Let last name Skyward dan nanti di sini ada deklarasi variabel last name. Nanti last name ini ya kita buat Skyward, nanti di konsol log yang menghasilkan apa nanti di konsol lognya di menggunakan pihak ketiga ya silakan mau menggunakan Visual Studio Code atau nanti berbasis Node.js di konsol lognya atau enggak di terminalnya ya silakan gitu. Jadi gimana pun nanti kita akan langsung praktek aja ya. Oke, di sini langsung kita coding session ya. Jadi kita satu-satu langsung contoh ya.
Contohnya variabel apa aja tuh? Bagaimana contohnya? Nah, bagaimana contohnya biar kita langsung coding session. Ya, jika teman-teman sudah mendownload sebuah Visual Studio Code-nya ya, ini maksudnya cepat gitu, langsung enak. Tapi kalau teman-teman sudah yang tidak memakai laptop, nanti saya akan kasih tutorialnya. Yang pakai ini aja nanti, pakai Replit aja nanti ya. Oke, buat teman-teman boleh dari HP nanti, tetapi ini ya mungkin teman-teman ya dilihat aja dulu gitu istilahnya, nanti sambil kita mengikuti gitu istilahnya ya. Oke, nanti kalau teman-teman yang tidak punya laptop, klik aja replit.com. Ini saya kirim ke grup. Nanti tolong langsung registrasi aja. Kalau teman-teman mau pakai Visual Studio Code, oke. Ini saya buat dua cara ya, biar teman-teman bisa enak gitu. Yang nggak punya laptop dan tidak punya laptop, biar sama-sama belajar. Jadi ya tidak terhalang gitu, maksudnya walaupun tidak punya laptop ya. Oke. Ini saya contohkan satu ya. Saya buat daftar akun baru aja dulu ya. Akun baru aja. Nah, mungkin akun baru sini aja ya. Saya buat akun baru. Kalau ini nanti saya buat dua versi ya, bisa pakai ini, bagaimana pakai Visual Studio Code ya silakan gitu. Jadi opsional gitu. Senyamannya teman-teman. Ini tunggu ya jaringannya ya. Jaringannya sangat ini. Oke, silakan login ya pakai akun Google ya. Bagi yang online juga ya, kalau mau silakan diikuti. Yang tidak punya laptop ya silakan nanti kirim linknya, saya udah kirim ke WhatsApp group menggunakan Replit. Ya kalau sudah ada laptop ya dan sudah ada Visual Studio Code-nya ya silakan pakai Visual Studio Code. Ya mau yang lain aja juga, mau pakai terminal juga bisa ya, silakan gitu. Jadi ya kalau saya pakainya nanti Visual Studio Code atau enggak Replit juga bisa gitu. Nah nanti untuk ini ya teman-teman, kita buat aja sini ya. Contohnya first name nanti Budi Karawang. Kita for school aja ya, for school. Kita ambil aja yang free. Oke, nanti setelah itu kita langsung ke apps ya. Oke, apps ini. New app. Ini fiturnya fitur terbaru ya. Create fitur permukaan ya. Oke, ini ya, mungkin ini. Nah, ini. Kalau teman-teman nanti langsung ke developer framework, nanti cari language-nya atau enggak bahasanya ya, kita ambil aja Node.js. Nih, Node.js langsung remix. Nanti ya mau private silakan, mau public ya silakan, saya buat public aja. Ini saya baru kali ini lagi yang pakai Replit ya. Sebelum saya tidak punya laptop juga saya pakai Replit. Soalnya saya waktu itu belajar juga pakai handphone juga waktu itu pertama kali. Jadi ya ini sudah ada ya. Sudah ada file index.js-nya dan sudah ada package JSON-nya ya. Nah, nanti ya langsung teman-teman aja buat sini ya, buat aja let gitu. Seperti tadi last name. Ini kita buat deklarasi last name. Nah, ini perhatikan ya. Kalau di JavaScript, kalau di awalnya itu huruf kecil.
awalnya. Nah, tapi kalau mau kayak panjangan, contohnya nama saya kecil, ini kayak untuk variabelnya Gilbert. Nah, nanti UTP-nya hanya besar. Itu kalau ya bermain-main di bahasa pemrograman JavaScript ya, seperti biasa. Nah, seperti tadi kita coba langsung variabelnya, contohnya deklarasi last name. Contohnya sama dengan buat string, nilainya kita buat ya Gilbert Tapea. Nah, di sini contohnya, bukan. Ini kita buat aja langsung let sama dengan Gilbert. Ini kalau coding session ini ya begitulah, agak grogi saya juga. Yang kesalahan inilah gitu ya. Itu begitulah kalau udah console log, kita buat last name ya, ambil variabelnya ini last name ya, nanti tinggal di running aja dari sini, console log run. Nah, ya ini Node.js. Nanti kalau untuk teman-teman menggunakan AP kurang lebih seperti ini. Nah, bagaimana kalau menggunakan Visual Studio Code? Oke, kita buat menggunakan Visual Studio Code. Nah, buat aja di sini, contohnya ya buat folder belajar variabel, contohnya ya silakan bebas, nama foldernya bebas ya, bebas. Nah, di sini baru klik ke dalam, ya langsung mau klik dari terminal silakan, mau pakai Git base silakan ya, mau terminal Windows bawahan juga ya silakan. Nanti ketik aja langsung code titik. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Nah, ini kan masih kosong filenya, ya kita buat aja langsung index, nama filenya index.js. Ini kita buat. Bebas ini ya, untuk filenya bebas. Mau belajar juga ya silakan belajar, tapi .js. Jadi belajar file JavaScript ya. Nah, silakan langsung aja kita buat deklarasi last name, baru kita buat let last name sama dengan Gilbert. Ya. Nah, jadi nanti teman-teman ya silakan ngikuti aja seperti ini ya nanti ya. Jadi mau dari Visual Studio Code dan segala macam ini ya silakan teman-teman gitu. Jadi langsung aja kita buat console log dalam kurung, ambil variabelnya last name. Nah, nanti langsung kita ke terminal. Boleh pakai terminal ini, boleh pakai terminal bawahan Visual Studio Code. Silakan, ini terminal, new terminal. Nah, tunggu sebentar ini ya. Kalau menjalankannya tinggal Node. Ya ini kalau udah ada Node.js-nya ya. Kayaknya oh iya benar, harus ada Node.js-nya. Node/belajar.js ini dipanggil filenya nih. Tinggal di enter. Ada tuh. Bagaimana? Kira-kira kecepatan atau bagaimana? Kecepatan ya? Oh ya, oke ya. Saya akan buat selama mungkin ya. Oke. Oke. Jadi gini. Oke, saya ulang lagi ya. Oke. Ini saya hapus. Ya, tadi untuk yang di replit
Udah paham dulu yang di sini? Gak ada kendala kan? Gak ada kendala yang di replit? Udah. Terus ada di situ ada sidebarnya developer framework. Kayak gini nih. Saya buat lagi ya. Tapi ini biar kita mencari ini ya, maksudnya nanti tinggal login ya. Login. Ini saya udah daftar. Tadi akun baru karena biar teman-teman bisa mengikuti. Nah, ini saya buat lagu login yang akun yang kedua. Nah, di sini ada namanya developer framework. Nah, silakan klik developer framework. Nah, di developer framework ini ada namanya Node.js. Silakan pakai Node.js language-nya. Nah, ketika sudah Node.js ada button yaitu remix. Ya, silakan klik remix. Buat nama projectnya apa? Contohnya belajar. Nah, mau dibuat deskripsinya ya opsional. Mau privasinya public, private, silakan. Nah, jadi langsung klik button use framework. Nah, nanti diproses. Nah, sekalian proses. Nah, di sini sudah ada langsung disediakan sebuah folder. Di folder itu ada file index.js dan package.json. Nah, di sini ya silakan teman-teman, tadi seperti saya bilang untuk kita membuat variabel apa, deklarasi last name, di sini last name sama dengan ya buat nama siapa, Budi Karawang. Nah, contohnya, untuk memanggil sebuah Budi Karawang ini, ya tentu kita harus memanggil konsolog untuk ke terminalnya. Konsolog, panggil variabel ini last name. Kalau di JavaScript jangan lupa titik koma, itu bahasanya. Jadi jangan lupa titik koma ya di akhir. Oke, langsung ketika sudah seperti ini, langsung ada di konsolog, di terminal si Replit, langsung diklik running. Nah, Budi Karawang. Nah, begitu menggunakan Replit. Nah, bagaimana untuk menggunakan Visual Studio Code? Oke, saya ulangi lagi. Atau mau lebih gampangnya seperti ini, oke, saya buat ya. Jadi kita delete dulu ya. The folder variable Oke. Kita buat lagi. Di sini kita buat atau enggak langsung ke Visual Studio Code-nya. Buka. Nih, new window. Nah, udah sampai tahap ini. Nanti teman-teman ini aja ya, melihat aja dulu ya, mengikuti ya, biar kita tidak kebanyakan ngabis materi nanti, soalnya materinya juga lumayan banyak gitu. Nanti kalau teman-teman mau mengikuti tutorialnya, saya juga udah record gitu. Jadi biar tidak fokus cuman satu materi aja gitu ya. Jadi rugi nanti teman-teman gitu. Jadi saya juga mau pengen banyak sharingnya gitu ke teman-teman. Jadi nanti ya percuma kalau satu materi doang, variabel doang kan istilahnya. Oke, tapi ini saya terakhir ya, saya buat seperti ini dulu ya. Nah, open folder. Tuh, open folder. Contohnya mau di folder mana nih, teman-teman buat. Contohnya saya buat di sini nih, di pertemuan kedua. Saya buat di sini select folder. Nah, ini kan istilahnya udah ada ya. Nah, contohnya kita buat di sini nih. Contohnya index.js. Nah, setelah itu diproses pembuatan filenya, lagi nge-create file. Oke. Nah, di sini sudah ada nih
index.js. Jadi .js itu nama penamaan file kayak .png, .jpeg. Nah, ini filenya .js. Nah, bagaimana untuk menggunakan variabel tadi yang saya bahas untuk memberikan yang ke teman-teman? Mungkin kalau teman-teman kelihatan nggak ya? Oh, udah, saya dekatin ya. Oke, let variabel last name. Contohnya di sini kita buat koma, last name kitanya panggil, kita buat nilainya string dengan nama saya di PA, kita buat titik koma. Untuk memanggil sebuah nilainya dari variabel last name, kita ngekonsolok itu istilahnya kalau sering yang saya gunakan itu untuk debugging, yaitu debugging simple lah, pakai konsolok yang ya belum memakai tools dan lainnya ya istilahnya ya. Kalau memakai tools lainnya ya ada lagi ya gitu untuk debugging gitu. Nah, debugging itu apa? Memperbaiki ketika ada problem atau masalah atau ada error gitu. Nah, konsolok kita di sini buat konsolok ya, panggil tuh variabelnya last name. Nih, kita panggil, jangan lupa titik koma, langsung ke terminalnya. Nah, ketika sudah ke terminal, kita buat node, tinggal tab ya, node tinggal tab, pencet tab, langsung. Oh, bukan. Ini dia masih ke pertemuan kedua. Oh, berarti node atau enggak i slash node index ya, index.js. Nah, jadi ini untuk menjalankan runtime-nya, karena Node.js itu runtime dari si JavaScript, dari sisi browser, dari sisi manapun gitu. Dia istilahnya itu runtime-nya Node.js. Nah, mungkin harus download juga lagi nanti Node.js-nya ya. Atau mungkin teman-teman iya sih harus download, harus install dulu ya apanya Node.js-nya. Oke ya. Kalau nanti mungkin dibutuhkan mendownload Node.js, silakan teman-teman nanti kunjungi di link nodejs.org ya. Nah, ini website Node.js ya. Node.js itu runtime. Runtime itu untuk menjalankan sebuah aplikasi di dalam lokal. Oke, maupun dan semacamnya gitu ya. Nah, nanti teman-teman mau downloadnya ya tinggal langsung aja sini ada download. Nah, ada OS Windows, ada OS macOS, ada OS Linux dan sebagainya. Nah, versinya coba versinya sekarang jangan yang ambil yang keren, yang sekarang. Jangan. Kalau bisa di versi 22 oke. Versi 21 juga oke gitu. Jadi tapi jangan ambil yang sekarang ya, yang keren ya. Jangan. Nah, nanti contohnya kita buat ini di versi kalau saya ceknya ini ya, kita lihat ya, clear ya, not min v. Oke. Not min v. Nah, di sini versinya versi 20 saya. Node.js versi 20. Versi 20.18.2. Oke. Nah, di sini juga ya silakan mau ngikuti versi saya silakan, mau versi yang teman-teman bisa silakan. Jadi opsional gitu. Tapi jangan yang ambil yang sekarang ya. Nah, untuk OS teman-teman kan kebanyakan Windows. Ya kalau ada yang MacBook ya silakan macOS. Mau pakai npm, Docker dan semacamnya nanti ya silakan.
Nah, width-nya apa? Ada npm, ada YARN, dan PNPM itu untuk nanti menjalankan aplikasinya ya, nggak pas dia ada di rundev atau nge-build dan lain sebagainya. Oke. Nah, oh iya nih, Mas Eko ya, ngirim juga ya linknya ya. Oke, nah, ini sepuh juga nih, udah tahu dia. Udah ya dia mungkin ini Mas Eko kayaknya ini ya apa sering berbasis Node.js ya. Kayaknya iya ya. Mungkin lagi ini ya. Oke, kita lanjut lagi. Jadi teman-teman nanti install aja ya. Nah, kalau installnya nanti kalau saya kasih ke teman-teman cara menginstalnya cukup lumayan banyak, panjang. Nanti akan saya kasih tutorial YouTube-nya. Jadi kita biar tidak fokus installnya gitu. Padahal install cuma install doang gitu ya. Biar kita tidak fokus ke installnya aja gitu. Nah, nanti kalau teman-teman mau coba di rumah, nanti saya kasih link YouTube untuk penginstalan Node.js. Nah, itu. Nah, opsinya kalau kita belum ada Node.js ya, teman-teman pakai Replit dulu. Mau pakai laptop juga ya kita pakai Replit dulu ya. Jadinya kita harus pakai Replit dulu biar sama-sama bisa enak belajar, tidak ada kendala. Nah, teman-teman ya silakan di download dulu Replitnya. Di download dulu, di daftar dulu Replitnya. Untuk nanti pas kalau mau pakai Visual Studio Code ya di rumah nanti kita install gitu. Nanti saya kasih sharingnya. Mau Google Meet ke saya one to one ya silakan. Mau cara installnya nanti di rumah. Tetapi itu bukan itu poinnya. Maksudnya tidak nanti biar tidak makan banyak waktu ya istilahnya. Oke. Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk mengenai variabel ya, variabel. Nah, untuk sampai saat ini ada yang teman-teman mau tanyakan? Kita kan sudah tadi pelajari ini variabel. Ya, variabelnya untuk mendeklarasi last name. Nah, ini variabelnya mau itu variabelnya A, mau itu variabelnya B, mau itu variabelnya nama saya sendiri, bebas. Variabel itu ya abjad gitu, huruf gitu. Istilahnya. Jadi opsional gitu. Nah, ada yang mau bertanya mengenai hal ini? Oke, Mas. Mas siapa, Mas? Ya, silakan. Bagaimana? Oke. Oke. Untuk menyimpan data gitu. Jadi gini ya, kayaknya gini, maksudnya kalau variabel itu memang untuk yang seperti yang teman-teman lihat, yaitu dia untuk mendeklarasikan. Jadinya istilahnya apa ya deklarasikan? Kayak untuk membuat kayak sebuah data untuk menghasilkan data itu gitu, mendeklarasikan lah, mendeklarasikan bahasanya. Jadi variabelnya mau variabel A, contohnya let A atau nggak cons A gitu. Itu variabelnya A. Kalau ini kita buat tadi variabelnya last name, dideklarasikan gitu. Si variabel ini dideklarasikan nanti untuk mengambil data di konsolognya tinggal di konsolog. Tapi ada lagi nanti kalau udah teman-teman di bagian backend gitu ya, pakai contohnya Express. Ya nanti kan ada objek juga nanti ya. Jadi ada juga nanti tipe data ya kayak objek, array. Jadi pas menyimpan data, contohnya name, full name, umur kita, nama kita, kayak gitu nanti. Penyimpanan datanya dalam sebuah objek gitu. Nanti ada juga namanya data JSON gitu. Data JSON itu ya data-data yang mau diambil gitu. Ya nama apalah kebutuhan lah. Nah, data JSON ini ada value. Key-nya apa?
value-nya apa, contohnya key-nya itu kuncinya, contohnya kunci. Memang kalau teman-teman belajar bahasa pemrograman itu harus tahu bahasa Inggris, mau nggak mau, karena semua bahasa pemrograman itu bahasa Inggris. Pusing ya, saya juga pusing loh waktu itu pertama kali loh belajar bahasa Inggris semua. Karena kenapa bahasa Inggris ya, karena yang menciptakan orang Inggris semua. Jadi mau nggak mau teman-teman itu harus tahu bahasa Inggris, itu kuncinya. Jadi ada key, ada value. Value-nya apa, nanti tipe datanya, string, number. Nah itu nanti kita bahas di tipe data sini. Tipe datanya nanti kita bahas di pembahasan kali ini. Yang ini variabel aja kita mau habis waktu kan. Sungguh luar biasa kan. Nah, jadi istilahnya ya memang kalau pas awal kayak gini ya memang cukup menghabiskan waktu gitu. Nah oke. Gimana Mas? Terjawab Mas? Apa ada pertanyaan lanjutan? Oh. Ya bingung yang pertama kali, yang bingung. Arahnya itu dia tuh cuma mendeklarasikan data doang, variabel itu. Jadi kalau bahasa pemrograman ya perintah komputer yang kita buat. Oke, contohnya kita berbicara dengan komputer. Kalau bahasa pemrograman kita perintahkan ke komputer, nah komputer menghasilkan apa yang kita buat. Oke, paham kan? Itu nama bahasa pemrograman. Jadi kita berinteraksi dengan komputer. Kita menulis apa? Contohnya tadi kita tulis apa nih dalam komputer? Contohnya kita menuliskan variabel ngedeklarasikan last name. Nah last name ini ada nilainya itu dalam stringnya Gilbert Tapia. Nah untuk kita mau konsolok untuk dapat datanya ini ya kita panggil variabel last name-nya ini untuk mendapatkan nilai Gilbert Tapia. Contohnya udah dapat nilai Gilbert Tapia. Nah contohnya seperti itu. Itu untuk mendeklarasikan sebuah data dalam variabelnya. Jadi kita mau ambil nilainya gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah kalau let ini bisa diubah-ubah. Nanti ada kita bahas lagi mengenai cons. Cons nilainya itu tetap tidak bisa diubah-ubah. Oke? Bagaimana Mas? Bagaimana? Gimana Mas? Oke. Oke. Nah terus? Oke. Oke ya, sesimpel ini. Sesimpelnya ada buat ya, simpel ya. Analoginya. Mas pernah kerja di accounting atau Excel dan segala macam? Atau pernah ngedata mahasiswa atau mendata produksi? Pernah, oke. Pasti ya Mas dibuat dalam folder kan? Nah seperti itu. Nyimpan. Iya. Nah index.js itu file. Filenya kayak Word, Excel, tapi namanya .js, kayak image.png, image.jpeg, dotnya ada kan, namanya itu nama filenya JPEG, nama filenya PNG. Nah ini nama filenya JavaScript. Nah disingkat .js. Ada lagi tuh, itu .js, contohnya index.ts. Nah ini bahasa pemrograman untuk file TypeScript. Contohnya ada lagi index.php. Nah ini bahasa pemrograman PHP. Ya beda-beda kan ikonnya kan. Kayak Word, Excel beda kan warnanya. Nah kurang lebih seperti itu. Jadi buat apa kita buat folder itu? Biar gampang mencari. Yo, contohnya berantakan, semua file berantakan di dalam satu komputer. Bingung dong kita nyarinya. Kalau kita contohnya ini saya buat nih foldernya biar rapi gitu, biar kita nggak ngabis waktu untuk cari folder gitu istilahnya. Contohnya saya buat di sini folder saya aset asdos. Nah aset asdos ini ada apa? Mata kuliah yang saya ajarkan ada 2, pengantar sama algoritma. Nah di algoritma ini saya simpan tuh apa aja di foldernya.
Nah, ada file, ada PNG, ada PDF, ada Excel gitu, Mas. Jadi kurang lebih seperti itu. Bagaimana, Mas? Oke, makasih, Mas. Bagaimana, ada lagi pertanyaannya? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut lagi ya. Ini kita sampai 17.15 ya. Oke, nanti teman-teman sering ikuti lah. Ini gimana nih? Ada yang bertanya ya? Oh, nggak ada. Oh, keluar dari rapat. Oke. Nah, kita lanjut lagi ya. Kita tadi sudah bahas di variabel. Nah, kita bahas apa itu konstanta. Nah, di dalam konstanta ini, tadi seperti saya udah bilang, jadi di dalam konstanta ini tuh ada variabel nilainya tidak bisa diubah atau didefinisikan. Ini tolong di mic-nya, Mas. Pak, ini presentasinya mati ya, Pak? Oh, mati ya? Oke. Coba kita ulang lagi ya. Kita bagikan lagi. Oke, gimana, Mas? Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama ya. Makasih ya atas ininya pemberitahuannya ya. Oke, kita lanjut. Kita lanjut lagi ke materi kita, konstanta. Nah, di konstanta ini adalah variabel yang tidak bisa diubah atau setelah didefinisikan nilainya ya tidak bisa diubah. Karena kalau udah nilainya 100 ya 100, tidak bisa diubah. Itu namanya konstanta. Kalau singkatannya const, variabel const. Tadi kita sudah belajar variabel let. Let nilainya bisa diubah-ubah. Nah, tapi kalau const nilainya tidak bisa diubah. Itu perbedaannya. Const let. Nah, bagaimana kita langsung eksekusi contohnya? Nah, contohnya nanti kita menggunakan variabel menggunakan const, kita akan mendapatkan error. Karena apa? Karena nanti di dalam kita mendeklarasikan sebuah variabel jet, di mana di dalam jet ini ada tipe data number yaitu 100. Nah, nanti kita ambil konsolok jet. Nah, jet kan udah nilainya 100. Nah, kita ubah ke jetnya 200, nanti akan mendapatkan error seperti ini ya. Contohnya, saya praktekkan kepada teman-teman. Nah, contohnya kita buat const mendeklarasi jet, nilainya itu 100. Contohnya. Nah, di dalam ini const jet ini kita buat dulu konsoloknya ya. Untuk nanti menghasilkan ke terminalnya ya, konsolok ini kayak konsolok kita ambil jet variabelnya ya. Jangan lupa titik koma. Nah, ini kan kita sudah otomatis nih ya. Otomatis kalau kayak gini nilainya 100. Benar, karena apa? Nilainya 100 dari variabel mendeklarasikan sebuah variabel jet yang nilainya 100. Nah, kalau kita ubah jetnya sudah kita lihat 100 ya. Kalau kita ubah jetnya sama dengan 200, nah, kita konsolok lagi, konsolok jet titik koma, kita running lagi, akan mendapatkan error. Karena apa? Karena nilainya tidak bisa diubah. Nah, itu perbedaannya const sama let. Oke? Masuk paham lah ya untuk ini. Nah, itu perbedaannya mengenai const dan let. Oke? Nah, jadi let nilainya bisa dirubah, tapi kalau const, kalau sudah nilainya sudah didefinisikan, nilainya tidak bisa diubah. Oke. Nah, ini kita udah tadi ya, coding sessionnya udah ya. Nah, untuk mengenai const, ada yang mau ditanyakan? Const?
Tidak ada? Kalau tidak ada, kita langsung ke tipe data. Oke, ini asik nih. Semoga teman-teman bisa memahami ya. Tapi ini saya udah record kok. Udah teman-teman nanti kalau mau mengikuti di rumah, nanti saya udah masukkan, itu kan setiap pertemuan nanti akan saya masukkan ke learning ya, recordnya ya. Nah di learning itu saya buat di YouTube saya. Jadi teman-teman nanti silakan ngikutin aja ya. Nah, oke, kita langsung ke sini lagi ya. Oke, kita langsung ke sini. Nah, apa itu tipe data? Ada teman-teman tahu? Tipe data. Tipe. Ada dua variabel, tipe dan data. Ya bahasa sehari-hari bisa nggak apa jawabnya. Ya tipe itu apa, data itu apa. Tipe itu apa, data itu apa. Jenis Pak, jenis. Oke, jenis. Oke, jenis benar. Oke, tipe jenis. Ya, benar, jenis. Ada lagi? Oke, bagaimana? Oke ya, kalau tidak kita akan membahas di sini. Oke, tipe data. Nah, tipe data itu nanti ada key dan value-nya. Ada value-nya itu apa tipe datanya nanti. Nah, di sini ada saya ambil 5 yang paling sering ya, 5 yang paling sering. Sebenarnya banyak tipe data ini. Tapi yang sering ada undefined atau tidak ada nilai, undefined, kosong. Yang kedua numbers. Tadi numbers kayak 100, itu tipe datanya juga ada. String, nah nanti string petik 2, petik 1, petik 2, petik 1, nah nanti seperti itu string. Nah boolean, ya boolean kayak true, false, true, false, true, false. Nah nanti untuk null, nilainya null atau tidak ada nilainya gitu. Nah, oke. Di tipe data ini akan saya bahas satu-satu. Yang pertama undefined. Nah, di sini undefined kita akan coba ya. Kita coba langsung undefined. Let kita ngedeklarasikan sebuah deklarasikan X di mana kita buat sini titik koma. Kita langsung console log X. Nah, jangan lupa titik koma. Nah, ini kita clear dulu. Kita langsung not index. Nah, kenapa nilainya bisa undefined? Ada yang bisa jawab? Kenapa nilainya bisa undefined ini? Ayo. Gimana? Angkat tangan. Biar kita inilah. Kenapa bisa nilainya undefined? Ya, silakan Mas. Oke, ya benar itu, simpel itu. Nah ini ada tipe data namanya undefined. Nah itu yang pertama. Memang kalau kita ketika dideklarasikan variabel X, tetapi tidak ada nilainya, ya undefined. Dia mau menampilkan apa? Otomatis si bahasa pemrograman ini ya menampilkan undefined gitu. Ini nggak ada nilainya nih, undefined aja gitu istilahnya. Nah, kalau kita buat nilainya ya tentunya harus ada nilai. Contohnya, let deklarasi sebuah variabel X, di sini ada nilainya 100. Ya tentu langsung ada nilainya 100. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, itu mengenai tipe data undefined. Oke, kita lanjut lagi. Nah, numbers. Nah, di sini kita akan belajar di bagian numbers. Ya. Jadi kita sudah belajar mengenai tipe data undefined, sekarang numbers. Nah, contohnya let X sama dengan 10. Contohnya kita buat console ini console kita buat sini X. Nah, ini 10.
Di mana tipe datanya yang number? Hah? Di mana tipe data yang number? Tadi kan tipe datanya undefined karena tidak ada nilai. Nah, ini kita sekarang belajar tipe data number. Di mana tipe datanya number? Di mana antara ini tipe datanya? 10. Karena oke, itu numbers, benar. Nah, kalau kita buat contohnya, kalau kita buat type of x ya, contohnya ya. Ini kan x ya, kita buat nih type of sini x, kita buat .js number jawabannya. Nah, jadi dia nge-type of apa nih? Ini kedetek apa nih kedeteknya? Kedeteknya string kah, number kah, undefined kah? Nah, kita buat seperti ini biar kita memastikan apakah memang benar number atau bukan. Ternyata number jawabannya. Nah, itu kalau seperti itu. Oke, mungkin teman-teman bisa memahami ya. Ini agak masih gampang lah. Masih gampang lah kalau mengenai undefined number ya. Oke. Oke ya, biar kita enak nih. Tapi ini jujur nggak, agak kecepatan nggak? Lumayan ya. Oke, saya pelan-pelan lagi ya, pelan-pelan lagi nih, pelan-pelan lagi. Oke, tadi kita sudah belajar numbers. Nah, saya di sini sebelum kita belajar lagi ke numbers, ini ke numbers masih numbers ya. Tetapi teman-teman harus memahami dulu operator tipe data numbers. Ya ini permainan-permainan SMP lah, masa SMP lah. SMP ya, jangan kan SMP, SD sih udah bermain seperti ini sih SD sekarang. Oke ya, kayak apa itu plus penjumlahan 10 tambah 10 20. Ini nanti akan masuk ya. Kurang pengurangan 15 kurang 7 sama dengan 8, bagi pembagian. Ini operatornya lah. Jadi teman-teman mohon ini diingat tapi tidak dihafal. Masuk paham saya? Paham kan? Istilahnya ya operator ini banyak, apalagi codingan ya nggak perlu kita hafal, tapi kita tahu alurnya gitu, kita ingat alurnya gitu istilahnya. Jadi nggak perlu kita hafal semua ya. Sekarang mah udah enak, di mana-mana bisa searching kemana aja kan istilahnya. Nggak perlu kita ingat semua, tidak perlu kita hafal semua, tetapi kita ingat untuk alur bagaimana bisa menyelesaikan problem solving gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini ada operator tipe data, penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, sisa hasil bagi, dan perpangkatan. Nah, nanti kurang lebih seperti ini ya contohnya. Nah, kita kembali lagi ke tipe data numbers. Nah, nanti kita buat seperti ini ya. Nah, langsung kita contohkan. Kita coding session ya. Oke, kita buat di sini nilai deklarasikan sebuah A di mana nilai A ini ada 10. Kita buat, jangan lupa titik koma. Nah, di mana kita buat lagi let B, kita buat nilainya 15. Nah, langsung nih kita buat kayak operator tadi, perkalian, pembagian. Nah, contohnya konsolog. Contohnya kita buat dulu A tambah B. Ini ya inilah tipe-tipe data kayak kita buat pengurangan ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Nah, dan kita buat lagi konsolog A kurang B. Contohnya kita buat koma, kita copy paste aja. Di sini kita buat kalian. Contohnya ini, tunggu bentar. Kok menyala ya? Ini belum nggak nyala teman-teman. Ini apa? Nah ya. Sorry ya teman-teman.
oke. Nah, kita buat lagi. Contohnya konsolok, kita bagi konsolok A bagi B, koma. Nah, masih banyak lagi ya berurutannya, mau hasil bagi, mau perpangkatan, silakan. Nah, jadi nanti hasilnya ya sesuai yang kita buat operatornya. Operator penjumlahan, operator pengurangan, operator perkalian, operator pembagian, dan lain sebagainya mengenai di operator matematika. Jadi matematika itu mudah dan menyenangkan, bukan? Oke, emang nggak jauh-jauh harus pandai matematika, harus pandai bahasa Inggris. Jadi jangan menghindar-hindar. Ada tuh. Saya mau ke jurusan teknik informatika lah, biar menghindar yang namanya matematika. Yang bisa menghindar namanya bahasa Inggris. Padahal bukan. Itu perlu. Dan itu dominan yang paling penting. Apalagi nanti teman-teman jadi data analis. Wow, luar biasa matematikanya. Oke, kita clear ya. Tunggu. Kita buat hasilnya apa ya? Kita clear dulu Node.js seperti tadi kita jalankan Node. Jadi A tambah B sama dengan 25. A kurang B, nilai A-nya ada 10, nilai B-nya ada 15. Nah, A tambah B 25. Ya, A kurang B min 5. A kali B 150. A bagi B 0,666. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk mengenai di operator tipe data numbers. Nah, mungkin teman-teman bisa memahami bagaimana. Jadi saling saya menjelaskan, mungkin ada bingung langsung bertanya aja ya. Jadi saling per slide aja atau enggak per saya jelaskan ya, silakan angkat tangan, nggak apa-apa. Mau potong pembicaraan saya, mau berbicara untuk bertanya ya silakan gitu. Jadi bagi saya lebih banyak enak bertanya gitu ya. Tapi saling mengikuti teman-teman untuk bisa saya jelaskan juga ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk mengenai di operator penjumlahan dan lain sebagainya. Nanti lebih kompleksnya kita akan membagi struktur percabangan di operator yang lebih kompleks. Ini masih rendah, ini masih minim lah. Tapi ini dasarnya. Jadi makanya saya bilang tadi itu, saya buat analogi seperti ini lagi ya, biar teman-teman juga tidak FOMO dengan teknologi ya, maksudnya. Nah, saya buat coret-coretan ya, biar teman-teman tahu, paham ya. Nah, saya buat coret-coretan. Ini saya buat analoginya ya, karena nanti teman-teman pasti bingung mau belajar apa nih saya teknologi, ada segala macam. Biar saya gambarkan kepada teman-teman, biar nanti teman-teman tidak bingung gitu. Banyak kelas di terminal merah merah ya. Kenapa merah? Kan ada ininya, sebabnya gitu. Oke, nanti ya saya ini ya, bentar ya. Karena kita nanti udah 17, 15 ya. Oke, tapi ini mungkin teman-teman bisa memahami ya, kenapa kita belajar algoritma dan fundamental ya istilahnya. Saya buat analogi seperti ini. Ini saya buat analogi dulu ya, biar teman-teman memahami gitu. Kenapa harus belajar seperti ini gitu. Nah, saya buat analogi seperti ini. Saya buat analogi seperti ini ya.
Nah, oke, mungkin teman-teman lihat ya, ini penting nih, penting banget ya. Nah, ini kebanyakan FOMO ya, termasuk saya sendiri pernah FOMO. FOMO namanya dengan, tahu kan tuh FOMO kan? Kayak kita apa yang baru, pengen mau ngikutin tren terkini, ngikutin bagaimana, si kawan itu udah belajar sampai gitu kan, maksudnya udah sampai tahap framework contohnya, wah saya belajar itulah, tapi tidak belajar namanya fundamental itu. Nah, di sini mata kuliah saya itu yang saya ajarkan teman-teman itu fundamental. Sekali lagi fundamental. Nanti kalau teman-teman sudah tahu namanya fundamental, mau belajar React gampang, mau belajar Express ini framework ya, yang saya sebutkan ya. Framework Express gampang, mau belajar Next gampang, mau belajar Nest gampang, cepat mempelajari hal yang baru ketika sudah namanya belajar yang namanya itu fundamental. Jadi harus kita garis bawahi fundamental ini harus kita pelajari. Nah ini nih segitiga kayak gini. Jadi teman-teman harus bisa mempelajari yang namanya yang di bawah fundamental. Jadi istilahnya jangan terlalu FOMO belajar teknologi yang baru atau enggak framework yang baru dan segala macam, tapi belum tahu fundamentalnya. Fundamental itu apa, Mas? Kak gitu. Fundamental itu ya kayak kita belajar untuk bertahan. Kayak bangunan yang kokoh, bagaimana? Ada semen, ada apa, ada segala macam. Nah, fundamentalnya kuat bangunannya. Nah, ketika sudah kuat, ya kalau kita ke atas sampai lantai berapapun, nggak bakalan hancur kan, walaupun ya hancurnya berapa puluhan tahun atau enggak tahun yang lalu, pasti ada tahap namanya maintain, ya kan, perbaikan. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi teman-teman tujuannya itu fundamental gitu. Jadi jangan fokus bagaimana, ya fokusnya itu fundamentalnya gitu. Tipe data, variabel, struktur data, nanti kurang lebih seperti OOP. Paling kuat itu OOP, Object Oriented Programming. Itu yang paling kuat nanti fundamentalnya. Teman-teman harus pelajari. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Oke ya. Mungkin kalau kurang lebih seperti itu nanti teman-teman bisa mengikuti ya seperti ini, sama aja ya. Tuh, udah numbers. Harusnya tadi kita ada ice breaking ya, karena ini nggak sempat ya. 1 jam itu. Ini kayak dikit banget gitu. Buat saya dikit banget 1 jam itu. Kayak nggak puas ngajarinnya gitu. 1 jam. Nih masih ada lagi string petik. Mungkin nanti teman-teman belajar di rumah aja ya. Kalau memang mungkin teman-teman pengen mau nanya ke saya belajar, silakan. Kalau Kang saya mau belajar dong, ini apa, bagaimana? Ya kalau pas ada waktu saya, silakan share link Google Meet-nya ke saya join. Saya ikut gabung untuk memberikan pelajaran kepada teman-teman gitu. Oke ya. Kalau teman-teman pengen mau niat dan belajar, saya mah istilahnya ya fleksibel gitu. Yang penting teman-temannya ada niat dan belajarnya gitu. Nah, banyak nih. Tuh, belum string lagi tuh. Nah, nih bolehan nul. Tapi waktu kita udah habis, mungkin teman-teman mau pulang gitu ya. Nah, kita juga harusnya kuis. Nih, kuisnya tadi membuat seperti ini. Tapi nggak sempat ya kan. Nih, kuisnya seperti ini gitu ya. Tuh, pertanyaan kurang lebih seperti itu ya. Nanti tapi ini saya akan kirim nih. Tapi konsepnya sih sama aja gitu, tipe data itu. Mau itu number, undefined, string, null, dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu untuk mengenai di tipe data. Jadi ada yang mau ditanyakan teman-teman? Kita kan karena kehabisan waktu ya. Kalau memang teman-teman mau pengen lama pulang, bisa saya lanjut. Ya saya tergantung teman-temannya sih. Bagaimana mau pulang? Saya waktunya fleksibel gitu. Ya ini sepakat teman-teman mau pulang ya kita pulang, kita selesai akhiri. Hah? Gimana?
Ya harus rame-rame dong, jangan satu suara. Nanti kita nggak enak kan, malam juga mereka pulang. Kalau ya masih mau belajar, silakan. Nanti malam kita mau meeting kita sendiri gitu kan, boleh. Saya mah orangnya ya pengennya yang penting teman-teman mau belajar ya saya boleh gitu buat Google Meet kita bersama nanti mau di rumah dan segala macam kan, boleh. Bagaimana Mas? Ah, silakan, nggak masalah. Silakan mau tanya apapun, yang mau gampang banget, yang mau susah banget, yang mau uh, 1+1 tanya ke saya, ya nggak apa-apa. Yang penting karena dia bertanya, jadi saya nggak mempersoalkan pertanyaan mereka. Saya lebih senang ketika ada orang bertanya ke saya gitu. Jadi saya tidak mempersoalkan pertanyaan mereka gitu. Mau pertanyaannya gampang sampai tingkat advance ya nggak apa-apa, silakan gitu. Itu tapi ya saya usahakan menjawab sebisa dan semampu saya gitu dan sesuai experience saya gitu, jadi kurang lebih seperti itu. Nggak bisa ikut. Kan kalau Google Meet itu kan kalau orangnya yang ada belajar gitu, mau belajar ya, kalau tidak mau ya itu opsional gitu. Ya kalau ada waktunya pas Mas ini, oh saya mau buat meet malam nih, contohnya Mas nih sabarnya. Hah? Namanya sama Mas? Maju. Oke lah, Budi Karawang udah buat. Mas Budi Karawang ini mau buat Google Meet malam-malam ini. Oh teman-teman ada yang bisa, ada yang malam mingguan, ada yang apa. Nah, oke silakan. Nah, bagi yang tidak bisa mengikuti, Pak, saya bisa nggak hari Senin Google Meet? Boleh, ayo silakan. Kalau ada waktu saya gitu kan, ayo gitu. Jadi istilahnya fleksibel gitu. Mau satu-satu face to face ya boleh gitu. Jadi ya nggak menghalangi apapun itu gitu. Jadi istilahnya kalau ada niat usaha konsisten dari hati ya saya mah silakan aja gitu. Bagaimana, ada lagi? Ini udah gulung-gulung apa nih? Gimana? Oke, tidak ada bertanya lagi. Saya akan kasih tugas. Tugasnya gampang, tugas buat di rumah. Ini tugas buat di rumah. Oke, rulesnya apa? Rulesnya, nih, bukan ini. Rulesnya masih sama sih kayak yang tadi. Ini gampang lah. Adalah di ChatGPT juga ada kok. Istilahnya biar ini juga ini kok biar adalah bahas. Maksudnya walaupun di ChatGPT kita juga membaca kan. Nah membaca itu pasti kita mengingat lagi gitu. Nah itu tujuannya. Oke. Nah tugas yang ke-1 pertemuan kedua nanti topiknya parabel dan konstanta tipe data yang udah belajar lah kita. Nah tapi instruksinya yang pertama buat ringkasan 1-2 halaman tentang apa ini pengertian lah, tapi saya tahu mana bahasa orang dan mana bahasa ChatGPT gitu kan istilahnya. Oke, itu poinnya ya bahasanya gitu. Jadi ya saya juga sering pakai ChatGPT, Gemini, Claude dan segala macam gitu mengenai AI lah gitu. Dan perbedaan antara LED jenis, nah ini masih di bagian ini ya apalah ringkasan lah kayak pengertian-pengertian. Nah yang kedua praktik coding. Nah tadi seperti saya bilang buat file JavaScript, mau tugasnya index.js, mau tugas minus variable.js silakan. Nah
Isinya apa? Deklarasi variabel menggunakan let untuk menyimpan nama mahasiswa, umur, dan status aktif atau true and false. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Deklarasi Santa Claus menyimpan nama universitas atau sekolah. Contoh penggunaan tipe data primitif string number boolean null. Nah, kalau ini nanti teman-teman lihat aja baca di PPT ya. Dan kita tidak tadi kita nggak sampai ya sampai ke boolean, tipe data boolean dan null ya. String dan juga string ya. Mungkin nanti di PPT teman-teman lihat aja nanti ya. Nanti gampang kok, maksudnya gampang mudah pahami kalau di PPT yang saya buat itu. Oke, nanti outputnya program di konsolnya itu menampilkan hasil setiap variabel dan konstanta yang dibuat. Nah, format pengumpulan biar tidak ada yang bertanya banyak yang bertanya, Pak, ngumpulinnya bagaimana? Pak, ngumpulinnya bagaimana? Oke, nih, absen udah diisi kan, learning kan? Udah, oke. Oke, untuk penguploadan biar tidak banyak bertanya lagi. Mungkin yang sudah tahu mungkin bisa membantu yang tidak bisa yang lain, teman-teman yang lain. Nah, ini saya masih kosong, masih belum tampilkan kepada teman-teman ya gitu ya. Nah, ini tugas pertama nanti diupload. Jadi batas waktunya 1 minggu. Jumat di jam 23.59. Saya kasih 1 minggu doang gitu. Ya karena saya juga tahu teman-teman ya kerja, ya kan. Tapi ya 1 minggu ya nggak mungkin lah, nggak bisa lah ya. Jangan lagi ragu-ragu, langsung bisa gitu. Biar fix bisa gitu. Bisa ya, oke. Itu di Jumat di jam 2.39 berarti ya tanggal 11 lah istilahnya 2359 saya buat gitu. Nah, pengumpulannya nanti di sini di learning. Nah, bagaimana Pak pengumpulnya? Pengumpulannya yang pertama, teman-teman diperhatikan. Nanti klik nama lengkap, NIM, kelas, mata kuliah. Sudah pernah pakai Word kan? Udah ya. Kalau nggak tahu pakai Word, nanti, bagian apa? Ya, nanti dia pengumpulannya itu pakai zip ya, file zip ya. Nah, ini teman-teman perhatiin kumpul ini nanti. Nah, jawaban teori yang tadi mau dalam dokumen Word, PDF ya silakan. Tapi dengan ketentuan fontnya Times New Roman dengan ukuran 12 dengan spasinya 1,5. Oke, ini ya kalau menulis copy paste ke ChatGPT ya gampang lah. Tapi kita buat juga aturan karena nanti ini berlaku juga di skripsi penulisan nanti teman-teman. Biar dari awal sudah belajar ini gitu. Nah, bagaimana caranya itu? Nah, kayak gini. Kalau teman-teman bingung, Word ya, Word. Saya kasih ya saya minta waktunya lah biar 10 menit gitu. Nah, contohnya nama saya Gilbert Utapea. Gilbert nih, Gilbert. Nah, di sini ada Utapea, contohnya. Utapea. Nah, tinggal copy di sini Times New Roman. Di sini nomor 12 fontnya. Nah, untuk angkanya 1,5. Udah ini. Gitu doang gitu. Jangan langsung pusing gitu. Oke ya. Ini udah kayak gimana tuh? Jangan langsung gitu. Oke, saya seperti itu ya. Oke, langsung lanjut lagi. Bagaimana rulesnya? Nah, yang ketiga, kirimkan file kode JS yang tadi itu. JS yang kayak gini. Index.js, filenya yang udah ada codingannya. Oke. Nah, yang keempat, screenshot hasil output program di konsol browser maupun di Visual Studio Code maupun dipakai di Revit silakan. Jadi apa yang mau di screenshot hasilnya dari ada tugas nih, contohnya lihat yang di screenshotnya itu apa? Tunggu ya. Nah, yang screenshot ini hasilnya.
Oke, tinggal screenshot nanti hasilnya, buat dalam JPEG atau PNG silakan. Oke. Jadi kalau untuk pengertian-pengertian mah terlalu gampang lah buat teman-teman ya. Gitu. Nah, untuk semua file dikumpulkan dalam satu berkas yaitu zip. Zip itu apa nanti saya akan jelaskan melalui sistem e-learning yang berisi jawaban teorinya di dokumen, file kodenya di JS, screenshotnya, outputnya di console.js, dan maksimal 5 MB. Kalau lebih dari 5 MB ya dikompres dulu lah. Oke, batas akhir pengumpulannya Jumat. Nah, bagaimana Kak untuk zipnya kayak gimana? Oke, di sini saya akan jelaskan. Contohnya nih, ini dokumennya PDF contohnya, ini JPEG-nya contohnya kita buat JPEG. Nah, ini dan lain sebagainya. Nih, contohnya 3 ya. 3 kita klik kiri, kita kompres zip file. Nah, oke. Nah, ini. Jadi enak nanti saya memeriksanya. Udah deh. Gitu doang ya, zip ya. Ya mungkin teman-teman ada yang belum tahu zip ya, saya jelaskan gitu ya. Oke, untuk zip seperti itu, kurang lebih seperti itu. Jadi teman-teman jangan lupa ya, Jumat 10 Oktober nanti saya akan memberikan pengumuman bahwa saya sudah upload semua di learning ya. Dari record semua dan segala macam akan saya jelaskan semuanya kepada teman-temannya. Oke, selamat mengerjakan dan selamat pusing. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Selamat sore menjelang malam teman-teman. Hati-hati di jalan ya. Oke, sama-sama. Terima kasih juga Mas.